Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan salah satu konsep penting dalam kimia, yaitu keelektronegatifan. Materi ini sangat penting untuk kita pahami karena menjadi dasar dalam menjelaskan bagaimana atom saling berikatan dan membentuk senyawa, baik kovalen maupun ionik. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Amira Nashida Zahra dari absen 3. Perkenalkan, saya Aziza Ramatavita dari kelas 1010 nomor absen 7. Perkenalkan, nama saya Azahra Aini Aziza dari absen 8. Perkenalkan, saya Jiana Lisa Bilkis, absen 16. Perkenalkan, nama saya Muhammad Evan Kumana, nomor absen 23. Perkenalkan, nama saya Stifaria Putra Hartono, nomor absen 35 dari kelas 1010. Baik, yang pertama, pengertian keelektronegatifan. Keelektronegatifan adalah kecenderungan relatif suatu atom untuk menarik pasangan elektron ikatan ke arahnya dalam suatu ikatan kimia. Konsep ini diperkenalkan oleh Linus Pauling dan diukur dengan skala Pauling. Meskipun ada skala lain, seperti skala Mulliken, nilai keelektronegatifan digunakan untuk memprediksi jenis ikatan kimia yang akan terbentuk antara dua atom. Apakah itu ikatan ionik, kovalen polar, atau kovalen nonpolar. Unsur dengan keelektronegatifan tinggi cenderung menarik elektron lebih kuat dari unsur dengan keelektronegatifan rendah. Keelektronegatifan itu seperti seberapa kuat sebuah atom menarik elektron dalam ikatan kimia. Bayangkan, dua orang sedang menarik tali. Orang yang lebih kuat akan menarik tali lebih dekat ke arahnya. Dalam kimia, atom yang lebih kuat atau memiliki keelektronegatifan akan memiliki elektron lebih dekat ke arahnya dalam ikatan. Selanjutnya, sejarah keelektronegatifan. Sejarah keelektronegatifan dimulai dengan penelitian oleh ahli kimia seperti Avogadro dan Berzelius pada abad ke-19, sebelum dikuantifikasi secara modern oleh Linus Pauling pada tahun 1932 melalui skala Pauling. Linus Pauling adalah orang pertama yang secara sistematis mengembangkan dan mengukur keelektronegatifan, menciptakan skala yang menjadi dasar konsep modern. Linus Pauling pertama kali mengusulkan konsep keelektronegatifan pada tahun 1932 untuk menjelaskan mengapa ikatan kovalen antara dua atom yang berbeda A'(B) lebih kuat daripada rata-rata ikatan A'(A) dan B'(B). Pauling memperkenalkan skala Pauling untuk mengukur kemampuan atom dalam menarik elektron, dengan nilai mulai dari 0,7 fransium hingga 4,0 fluorin. Penemuannya didasarkan pada data energi ikatan suatu molekul dan menjelaskan mengapa ikatan kovalen antara dua atom yang berbeda lebih kuat daripada rata-rata ikatan keduanya. Meskipun Pauling memperkenalkan konsep dan skala utama, beberapa ilmuwan lain juga berkontribusi pada pengembangan konsep keelektronegatifan. Seperti Robert Mulliken pada tahun 1934 mendefinisikan bahwa keelektronegatifan didasarkan energi ionisasi dan afinitas elektron, yaitu kecenderungan atom untuk melepas atau menerima elektron. Lalu ada Sanderson pada tahun 1950-an mengembangkan metode perhitungan keelektronegatifan berdasarkan timbal balik volume atom. Dan ada Gordy pada tahun 1946 mengusulkan bahwa keelektronegatifan adalah potensial elektrostatis yang dirasakan elektron valensi. Pauling menciptakan konsep dan skala untuk mengukur kemampuan atom menarik elektron dalam ikatan kimia, dan metode lain seperti skala Mulliken dikembangkan kemudian. Keelektronegatifan adalah kecenderungan suatu atom untuk menarik elektron dan atom lain saat membentuk ikatan kimia. Semakin tinggi keelektronegatifan, semakin kuat pula atom tersebut menarik elektron. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Linus Pauling dan dapat diukur menggunakan skala, dengan tren umum bahwa keelektronegatifan meningkat dari kiri ke kanan pada satu periode dan menurun dari atas ke bawah dalam satu golongan dalam tabel periodik. Selanjutnya, kita beralih ke ciri-ciri keelektronegatifan dalam sistem periodik. Yang pertama, dalam satu golongan, dari atas ke bawah, keelektronegatifan itu cenderung berkurang. Kenapa? Karena semakin banyak kulit menyebabkan gaya tarik inti terhadap elektron terluas semakin lemah. Contohnya, ada golongan 1A, hidrogen.
dan nilai keelektronegatifannya 2,1. Dan paling bawah ada fransium yang bernilai 0,7. Jadi, semakin ke bawah, semakin lemah. Juga ada contoh 2 yang terdapat pada golongan 2A, yaitu alkali tanah. Paling atas sendiri ada beryllium yang bernilai 1,5, dan yang paling bawah ada radium yang bernilai 0,9. Dan sama juga, yang kedua, dalam satu periode dari kiri ke kanan, keelektronegatifan cenderung bertambah. Kenapa? Karena muatan inti yang semakin besar menyebabkan gaya tarik inti terhadap elektron terluar semakin kuat, kecuali untuk unsur-unsur dalam golongan 8A. Nilai keelektronegatifannya sama dengan 0, karena unsur dalam golongan 8A sudah stabil, yaitu tidak dapat melepas atau menarik dari unsur lain. Contohnya, ada periode 1 yang hanya ada unsur hidrogen, dan keelektronegatifannya berkisar 2,1. Karena 8A itu pengecualian. Ada juga contoh 2. Periode 2, contohnya litium yang bernilai 1,0 dan beryllium 1,5 dan juga boron bernilai 2,0. Prinsip keelektronegatifan adalah kemampuan suatu atom untuk menarik pasangan elektron ikatan ke arah dirinya sendiri dalam sebuah molekul. Perbedaan keelektronegatifan antara dua atom akan mempengaruhi jenis ikatan yang terbentuk. Jika perbedaan keelektronegatifannya sangat besar, maka akan terbentuk ikatan ion karena elektron berpindah secara penuh dari satu atom ke atom lainnya. Jika perbedaannya sedang, maka akan terbentuk ikatan kovalen polar, yaitu ikatan yang membagi elektron tetapi tidak merata. Sementara jika perbedaannya sangat kecil atau hampir sama, maka akan terbentuk ikatan kovalen nonpolar, di mana elektron dibagi secara merata. Dalam tabel periodik, keelektronegatifan meningkat dari kiri ke kanan dalam satu periode dan menurun dari atas ke bawah dalam satu golongan. Dan unsur yang paling elektronegatif adalah fluor. Contoh rumus perbedaan atau selisih keelektronegatifan. Contoh yang pertama adalah H2O atau air. Elektronegativitas H sama dengan 2,20. Elektronegativitas O sama dengan 3,44. Selisih elektronegativitas H2O sama dengan 3,44 dikurangi 2,20 sama dengan 1,24. Artinya, elektron lebih tertarik ke O dan molekul H2O bersifat polar. Contoh yang kedua adalah NaCl atau garam dapur. Elektronegativitas Na sama dengan 0,93. Elektronegativitas Cl sama dengan 3,16. Selisih elektronegativitas NaCl sama dengan 3,16 dikurangi 0,93 sama dengan 2,23. Artinya elektron berpindah dari Na ke Cl membentuk Na+ dan Cl-. Contoh yang ketiga adalah CH4 atau metana. Elektronegativitas C sama dengan 2,55. Elektronegativitas H sama dengan 2,20. Selisih elektronegativitas CH4 sama dengan 2,55 dikurangi 2,20 sama dengan 0,35. Artinya elektron dibagi merata dan molekul netral tidak polar.